Perayaan kasih dan pemulihan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, Paskah adalah inti dari pengharapan kita sebagai orang percaya. Dalam Lukas 24 ayat 1-12, kita melihat para perempuan yang datang ke kubur Yesus dengan hati berduka dan penuh ketidakpastian. Mereka mengira bahwa kematian telah mengakhiri segalanya. Tetapi di sana mereka menemukan batu telah terguling dan tubuh Yesus tidak ada. 2 malaikat menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Pesan kebangkitan ini bukan hanya menghapus duka para murid, tetapi juga membangkitkan kembali pengharapan yang telah padam. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Apa yang kelam dan sepi kini menjadi terang dan penuh sukacita. Inilah momen transformatif di mana segala kehilangan diubah menjadi janji pemulihan. Dalam bacaan Yesaya 25 ayat 6-9, perayaan keselamatan Tuhan digambarkan melalui sebuah perjamuan besar, makanan bergemuk, bersumsum, dan anggur terbaik. Perjamuan ini bukan sekedar pesta jasmani, tetapi lambang sukacita rohani. Aib dihapuskan, air mata diseka, maut dikalahkan. Gambaran ini digenapi secara penuh dalam Kristus yang bangkit. Itulah sebabnya meja perjamuan menjadi pusat dari perayaan iman kita. Di sana kita mengingat bagaimana kasih Allah menjangkau kita dalam kelemahan, bagaimana dosa tidak punya kuasa lagi, dan bagaimana kematian telah dikalahkan. Meja perjamuan bukan sekedar ritual, tetapi perjumpaan dengan kasih yang memulihkan dan kehadiran yang menyertai. Paskah mengingatkan kita, jangan berhenti pada kematian. Kesedihan, kesendirian, rasa bersalah, dan luka-luka hidup bukanlah tujuan akhir. Dalam kebangkitan Kristus, semua itu diubah. Putus harapan menjadi kekuatan, kegelisahan menjadi damai, kesendirian menjadi persekutuan. Di meja perjamuan, kita diundang untuk mengalami kembali kuasa kasih itu, untuk mengenang, merayakan, dan dikuatkan. Mari kita sambut undangan Tuhan. Datanglah ke mejanya dengan hati terbuka. Di sanalah kita dipulihkan, diteguhkan, dan diutus kembali ke dunia sebagai pembawa kabar sukacita. Diskusikan. 1. Apa makna kebangkitan Kristus bagi Anda secara pribadi dalam menghadapi pergumulan hidup? 2.
Bagaimana pengalaman Anda merayakan perjamuan kudus mengingatkan Anda pada kasih dan pemulihan Tuhan? 3. Dalam hal apa saja Anda merasakan bahwa Tuhan sedang membangkitkan kembali harapan di tengah keputusasaan Anda?